Hey, why do you seem so scared? All I want is just to play with you. I'm right behind you. Halo semuanya. Jadi balik lagi sama Ogi di sesi Horror Storytime with Ogi part 2. Oke teman-teman, jadi video ini adalah video lanjutan dari Horror Storytime part 1 aku yang kemarin. Jadi buat kalian yang belum nonton, lebih baik nonton video yang itu dulu, baru lanjut ke video yang ini, biar kalian lebih ngerti dan paham sama jalan ceritanya, oke? Oke teman-teman, jadi lebih baik kita background dulu sedikit ya, biar kita lebih paham sama jalan ceritanya. Nah, jadi sebenarnya ya, di video aku yang pertama itu ada satu cerita yang aku take out dari final videonya. Karena pas aku lagi nge-review videonya itu, ada beberapa alasan yang bikin aku gak srek gitu sama cerita yang itu. Bukan berarti karena aku gimmick, aku lebih-lebihin atau ceritanya palsu ya, enggak. Karena sebenarnya cerita itu masih terjadi di malam yang sama ya. Masih malam yang sama, waktu yang sama dengan orang yang sama, yaitu Miss aku itu ya. Nah, cuman karena aku saat aku nge-review aku gak sreg, jadinya aku take out akhirnya. Cuman yang lucunya nih ya, setelah aku nge-upload video aku yang kemarin itu, banyak dari saudara-saudara aku dan sepupu aku, bahkan kayak tante aku juga, mereka itu tiba-tiba langsung kayak ngasih kesaksian mereka gitu. Jadi mereka kayak tiba-tiba langsung nge-WA aku, terus bilang, Nan, aku di rumah dipanggilnya Nanda ya. Nan, sebenarnya kita juga kayak ada ngerasa hal-hal yang ganjil dan aneh kalau misalkan kita lagi di rumah. Nah, jadi saat aku dikasih tahu sama mereka kayak gitu, aku langsung jadi penasaran dong, ada apa. Nah, akhirnya mereka ceritain lah apa yang mereka rasain. Dan di video kali ini juga bakalan aku kasih tahu juga apa yang mereka bilang ke aku dan aku ceritain di sini buat kalian semua. Nah, jadi lebih baik aku nyeritain dulu cerita yang aku cut di video pertama kemarin. Jadi sebenarnya cerita yang satu ini emang cerita yang cukup horor juga ya buat aku sendiri, karena emang terjadinya itu di kamar aku, di kamar tidur aku. Nah, jadi buat teman-teman aku waktu SMA pasti kalian tahu lah ya, kalian sering nginep di rumah, dan di kamar aku itu di bawah kasurnya ada alas kasur tapi tanpa kasurnya, jadi kayak papan doang buat kasur tapi gak ada kasurnya. Oke, kebayang? Nah, jadi di malam itu waktu aku udah selesai les nih kan ceritanya, sambungan video pertama. Selesai les, aku sebenarnya bilang ke Miss waktu itu, Miss, sebenarnya setiap Ogi tidur, Ogi suka ngerasain hawa panas yang beneran panas banget. Yang beneran panas banget sampai aku harus kayak buka baju. Kalau misalkan aku pakai celana, maaf ya, aku harus kebawahin. Kalau misalkan pakai training sampai aku naikin trainingnya. Jadi beneran hawa yang beneran panas banget sampai aku gelisah gitu, sampai aku ngap. Aku jelasin kan ke Miss. Nah, pas aku jelasin ke Miss nanya dong, emang kenapa di kamar kamu emang ada apa? Kata Miss kayak gitu. Dan aku bilang ya gak ada apa-apa sebenarnya di kamar aku. Nah, terus akhirnya Miss minta izin buat ngeliat ke kamar aku, dan aku kasih izinnya kan. Kita sama-sama ke kamar. Terus pas sebelum kita masuk ke dalam kamarnya, jadi kayak masih di pintunya gitu, Miss nanya kayak gini, Ki, kamu kalau misalkan di kamar tidurnya sama siapa? Terus aku bilang, ya gak sama siapa-siapa, aku tidurnya sendiri. Apalagi kalau misalkan kalian ingat, aku bilang kan, waktu dulu kondisi di rumah itu selalu sepi, selalu gak ada orang, dan aku selalu tidur sendiri kan. Cuman ada tante aku doang dan beberapa pekerja. Nah, jadi aku kalau misalkan di rumah itu kadang memang ada teman-teman kan nginep ke rumah. Jadi itu cuma kayak sesekali doang, selebihnya aku tidur sendiri. Aku bilang gitu ke Miss. Nah, pas saat kita masuk ke dalam kamar, Miss itu kayak ngeliat, loh kok ini di bawah kasur ada papan kasur lagi? Katanya tidur sendiri, kata Miss kayak gitu. Terus aku bilang, iya emang seringnya tidur sendiri, cuman karena memang ada beberapa teman kalau misalkan lagi nginep tidurnya di situ. Kata aku kayak gitu. Terus Miss bilang, tapi ini kalau misalkan kamu diamin kayak gini, ini cuma papannya doang, itu malah ada yang tidur di bawah kasur kamu. Kata Miss kayak gitu. Terus aku langsung kaget kan, pas aku lihat ya gak ada siapa-siapa kan, gak ada orang, gak ada apapun di bawah kasur aku, cuman ada si papan itu doang. Nah,
Dan Miss bilang kayak gini, Gi, kalau misalkan kamu nggak pakai kasur yang di bawah ini terlalu sering, lebih baik kamu keluarin sekalian aja sama si papannya. Soalnya itu malah ada yang tidur di bawah kasur kamu. Terus aku nanya, emang siapa yang di bawah kasur aku? Terus Miss bilang kayak gini, itu malah ada kakek-kakek yang tidur di bawah kasur kamu. Miss bilang kayak gitu. Terus aku langsung kaget kan. Terus aku kayak minta penjelasan maksudnya kayak gimana. Terus Miss bilang kayak gini, iya ini karena kamu gak terlalu sering pakai kasur di bawah ini, malah kasur kamu yang di bawah ini jadiin tempat tidur buat mereka. Dan Miss gak tahu siapa si kakek ini. Nah akhirnya aku minta solusi kan. Terus Miss minta kayak botol aqua, dan sama dia itu kayak dibaca-bacain kayak gitulah pokoknya. Nah dan Miss bilang kayak gini, nih abis Miss pulang, sama kamu disemprot ya, pakai tangan kamu dituang, kamu semprot ke ujung-ujung kamar kamu, dan kamu semprot juga ke bawah kasur kamu. Terus aku langsung kaget lah kan, aku langsung jadi kayak takut gitu kan, kayak gimana kalau misalkan aku semprot-semprot sendiri terus ada kayak terjadi apa-apa. Cuman kayak ya udahlah ya, daripada aku gak bisa tidur tenang, daripada aku terus gelisah, mending sekalian aku beraniin diri kan. Terus akhirnya Miss pulang. Pas Miss pulang, aku langsung beraniin diri dengan kayak bismillah kan, semprot. Nah terus kayak ajaibnya nih kan, kayak percaya gak percaya, balik lagi kepercayaan kalian masing-masing. Pas malam itu juga aku langsung kayak ngerasa lebih tenang, lebih ngerasa kayak nggak kepanasan, lebih tenang, lebih lega gitu loh, gak ngap. Walaupun aku kayak tidur sendiri dan kayak cuman habis disemprot air doang. Ya kayak percaya gak percaya kan, tapi aku beneran ngerasa kayak gitu waktu itu. Nah terus aku kayak, ini kan udah lama ya terjadinya, kayak 2019. Dan aku setelah itu kayak gak pernah bertanya-tanya kayak siapa si kakek itu, siapa si serigala itu yang aku bilang di video pertama. Terus kayak aku gak pernah bertanya-tanya. Akhirnya sampai ke saat aku ngupload ke video yang kemarin. Nah ini lucu banget sih sebenarnya, karena setelah aku upload video yang itu kayak aku langsung dapat jawaban ini apa gitu, ini apa dan siapa gitu kan, walaupun aku gak tahu jelasnya ya. Nah cuman kayak setidaknya ini kayak ngasih aku titik terang gitu. Nah sebelum ke pengalaman dan cerita-cerita dari tante dan keluarga-keluarga aku mau ngasih tahu satu hal ke kalian. Kalau misalkan kalian ingat di video pertama, kan tangga yang seram itu yang ada penghuninya itu kan di tangga yang garasi ya, tangga depan kamar pekerja aku. Nah sebenarnya tangga yang lebih legend itu ada di rumah pertama aku, di tangga menuju ke lantai 2. Nah tangga yang ini kalian juga bisa kan lihat lukisan yang gede itu. Nah rata-rata cerita dari sepupu, dari tante, dari segala macam kayak sampai pekerja aku pun mereka ngerasainnya mostly di tangga itu, termasuk aku juga. Nah ini nyambung nih ke cerita dari sepupu aku. Dia bilang kayak gini, di tangga rumah lantai 2 kan sering ada yang langkah-langkah tuh malam-malam. Nah bibi juga pernah cerita ke mama, emang ada kalau gak salah itu kayak pocong atau apa ya, dia lupa. Terus kan Della pas kesana kemarin sempat tidur di kamar bawah. Nah sempat waktu itu Della lagi motong kain, jadi kayak dia lagi ngejahit kain di dalam kamar itu sekitar jam 9 atau jam 10 ke atas. Awalnya mau sendiri aja, terus mama kayak tiba-tiba aneh gitu, kayak kekeh mau nemenin tidur, padahal kan kamarnya itu kayak cuma sebelah-sebelahan gitu loh. Kayak kalian bisa lihat di video ini kayak kamarnya itu beneran sebelahan doang, dan depannya itu langsung tangga. Nah awalnya dia agak mikir kemana-mana. Terus waktu itu ada kayak cerita lagi sama bibi, cerita masalah tangga itu lagi. Nah dari situ baru Della tahu, kata bibi sama kata mama Della juga ada sesuatu di situ. Kayak Della juga bahkan sering ngedenger orang jalan pas sebelum tidur. Terus Della juga bilang ke mama, pas mama bilang coba lihat, dia langsung merinding banget. Tapi langkahnya itu asli kayak ada orang. Bahkan Della kira itu Nanda yang lagi jalan-jalan. Dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini juga, pas tidur di kursi depan TV juga Della suka kebangun-bangun dan selalu liatin ke arah tangga. Nah mama juga suka pindah-pindah karena gak nyaman, dan pernah kayak ngelihat sosok yang dikiranya itu Nanda itu aku ya. Jadi kayak mereka itu kayak, jadi kita itu kalau misalkan udah ngedengar sesuatu kayak ada suara, merinding banget. Jadi kalau misalkan kita udah ngelihat kayak ngedengar sesuatu di tangga itu, kita tuh langsung kayak saling nuduh-nuduh gitu di kamar masing-masing. Jadi kalau misalkan aku lagi di kamar ngedengar sesuatu di tangga,
aku kayak mikir, mungkin siapa yang di bawah lagi naik. Terus kalau misalkan orang yang tidur di bawah kayak mikirnya kayak aku gitu yang lagi jalan-jalan di atas, padahal kita nggak ngapa-ngapain, dan itu tuh udah kayak tengah malam banget, kayak udah jam 1, jam 2. Jadi kita kayak gak tahu itu apa dan siapa gitu. Nah, ini kesaksian kedua dari tante aku. Jadi ini mamanya Della, mama dari yang orang pertama aku ceritain tadi. Nah, tante aku bilang kayak gini nih pas setelah dia nonton video aku yang pertama. Dia bilang kayak gini, "Nan, tante juga diganggu sama orang hitam besar pas lagi tidur di sofa coklat. Di tangga juga kayak ada pocong." Nah, terus aku langsung kayak cemas-cemas gitu kan. Tapi kayak ya udahlah ya. Nah, terus tante aku juga bilang kayak gini lagi, "Iya, tante lihat kayak ada pocong. Dia putih, terus pas tante lihat, dia lagi membelakangi Kak Ante. Terus tante cerita ke Bibi." Gitu. Terus aku bilang kayak, berarti satu rumah udah ngerasain nih berarti, kecuali mama sama kakak aku. Karena mereka dua orang itu yang paling kayak gak percaya sama hal yang kayak gitu kan. Cuman kayak mostly orang rumah itu pasti udah ngerasain gitu. Oke, jadi sebelum aku ke kesaksian yang ketiga dari kakak ipar aku mau ngasih tahu satu hal aneh dulu ya setelah aku upload video yang pertama kemarin. Jadi kan aku nguploadnya itu malam Jumat. Dan kayak sekitar 3 atau 4 hari setelahnya itu, aku ngedengar kayak setiap tengah malam ya lewat jam 1, aku selalu ngedengar ketokan yang konstan di jam yang sama di setiap malam gitu. Dan kotokannya itu cuma kayak 3 kali terus hilang. Jadi kayak udah langsung hilang lagi. Nah, jadi pas kayak beberapa hari aku upload terus aku mendengar hal itu, kayak ketokan itu, aku kayak masih kayak positive thinking, oh mungkin mama. Terus malam selanjutnya ketok lagi, oh mungkin Via, kakak aku. Terus pas kayak malam keberapa kesekiannya itu, aku masih ngedenger si ketokan itu konstan, nggak dari kamar siapapun, tapi kayak dari depan kamar gitu, kayak dari ruang tamu kamar dari rumah aku gitu. Terus tiba-tiba banget nih ya, satu malam mama, sumpah aku merinding banget. Jadi pada satu malam ini ya yang aku bingung gitu, mama aku tuh tiba-tiba teriak jam 2 malam. Teriak itu kenceng banget, langsung kayak istighfar, bilang Allahu Akbar sambil teriak-teriak kan. Terus aku langsung panik dong, karena waktu itu posisinya di rumah kita cuma bertiga, aku, mama aku, dan kakak aku. Om aku waktu itu tiba-tiba lagi sakit, jadi kayak di dua rumah ini kita cuma bertiga. Terus aku langsung kayak ngerasa teror kan. Pas aku ke kamar mama aku udah kayak ngapan lah, dia langsung kayak orang panik, abis kayak ngeliat sesuatu yang kayak sampai dia kayak kaget banget gitu loh. Terus ditenangin, dan pas besok paginya itu ditanyalah, "Mama tadi malam kenapa?" Terus mama bilang kayak gini, "Mama pas tengah malam kemarin gak tahu kenapa ngerasa ada orang yang berdiri sebelah mama. Dia kayak tinggi terus hitam gitu. Jadi kayak mama antara setengah sadar, terus mama ngeliat dia, mama langsung teriak-teriak, mama langsung istighfar. Kata mama kayak gitu." Terus aku langsung bingung dong, kayak kalau misalkan itu hal-hal gaib lagi, kenapa harus terjadinya setelah aku ceritain mereka gitu, setelah aku ngupload video itu? Kenapa kayak suara ketokan itu gak sebelum aku ngupload video aku yang pertama? Kan di video pertama aku bilang juga kan selalu ada suara ketok-ketokan, ya kan? Nah, tapi kayak sebelum aku ngerencanain video itu, sebelum aku nge-upload dan aku kayak ngerekam video pertama aku, gak ada gitu, kayak ada suara orang di tangga, gak ada suara ketok-ketokan, kayak tenang aja. Tapi kenapa setelah aku ngupload video itu baru ada lagi suara ketokan, mama aku rasa kayak gitu, dan baru aku juga dapat kayak jawaban-jawaban yang bisa aku cocok-cocokin gitu. Di situ yang aku bingungnya, kayak kenapa harus setelah aku ngupload video itu gitu. Jadi kan ini durasinya itu masih kayak 1 minggu doang kan, dari setelah aku upload video pertama ke hari ini. Tapi di 1 minggu ini tuh kayak banyak banget hal yang terjadi kan, yang bikin aku kayak bertanya-tanya. Dan tiba-tiba kakak ipar aku ngomong kayak gini, "Nan, kakak udah nonton video Nanda, serem banget," katanya kayak gitu. Terus dia tiba-tiba bilang kayak gini, "Nanda kok berani sih tidur sendirian di atas?" Terus aku bilang, "Udah biasa kak jadinya." Terus dia bilang kayak gini, "Tapi dulu kan kakak
pernah ke rumah sama keluarga kakak, sama paman kakak juga. Nah, paman kakak bilang, di tangga memang ada yang jaga. Karuhun Aceh cenah, gak paham deh, hahaha. Terus aku langsung kayak, oh, ada yang jaga di tangga. Terus kita semua kayak satu rumah ngedenger orang naik turun di tangga. Dan yang tidur di bawah kasur aku kakek-kakek. Karuhun kakek-kakek kan. Terus aku langsung mikir keras kan, ini kayaknya ini nih orangnya, ini nih kayaknya si Hal yang naik turun tangga, yang tidur di bawah kasur aku gitu kan, kayaknya ya. Terus aku nanya, wah tangga yang mana, lantai 2 ya? Terus kakaknya bilang, gak paham sih, pokoknya paman kakak bilang ada Karuhun dari Aceh. Jadi paman kakak kenalan gitu buat restu pas mau nikah dulu. Nah, jadi setelah aku dapat kesaksian dari kakak ipar aku ini, aku langsung kayak setidaknya kayak tahulah sedikit gitu, kayak make sense kan jadinya. Kalau misalkan ada yang naik turun di tangga, ya berarti si dia kan, si Karuhun Aceh ini. Terus kalau misalkan ada yang tidur di bawah kasur aku, ya mungkin dia juga kan, karena si Miss aku kan bilang kakek-kakek, sedangkan Karuhun itu kan kakek-kakek, ya kan. Jadi setidaknya aku kayak dapat kayak sedikit titik terang gitu kan, kayak apa sih selama ini yang selama ini terjadi, apa sih suara-suara yang selama ini aku dengar, dan siapa sih yang tidur di bawah kasur aku. Jadi aku kayak bisa berhipotesa bahwa itu dari dia. Cuman kan dari kesaksian sepupu dan tante aku, yang mereka lihat itu kan pocong, ya kan. Nah, sedangkan aku ya seumur hidup gak pernah ngeliat pocong, dan aku gak mau, karena kayaknya itu yang paling aku takutin sih kalau dari hal-hal gaib ya. Tapi kalau misalkan pocong, agak make sense juga sih, karena ada satu cerita dimana aku waktu itu lagi ada sepupu aku nginep di sini. Nah, sepupu ini bukan Dela ya, bukan yang tadi. Jadi dia itu tidur di kamar bawah, dan aku tidur di kamar aku di atas. Waktu itu masih ada kayak kakak aku kan tidur di kamar dia. Nah, memang di tengah malam ini kita emang kalau misalkan malam-malam kayak ke kamar mandi kan jalan gitu kan. Nah, dan posisi kamarnya itu kayak berderet 3, kamar kakak aku, kamar mamaku, depannya langsung ruang tamu, si sofa yang tadi, dan di sini tuh kamar mandi. Nah, jadi kalau misalkan kakak aku mau ke kamar mandi, dia kan pasti harus ngelewatin dulu kamar mama, terus kamar aku kan, baru ke kamar mandi. Nah, waktu malam itu aku tuh ngedenger kayak ada suara langkah kaki kakak aku, karena aku udah kayak kenal kan langkah kaki dia kayak gimana, tempo dia jalan segimana, gerak-gerik dia kan. Terus si Gordon aku itu waktu itu kayak kebuka dikit kan. Jadi posisi kasur aku di sini, aku kesana bisa ngeliat kayak di luar tuh bisa kelihatan sedikit kan. Nah, terus aku ngeliat dia pakai daster dia. Dia lagi kayak jalan dengan tempo dia, dengan gerak-gerik dia jalan ke kamar mandi. Nah, setiap dia kalau misalkan melewatin kamar aku, pasti si Gordon aku ini kayak kekibas dikit. Jadi kayak aku bisa ngeliat kayak dia gerak dikit kan Gordonnya, terus kayak kebuka dikit, dan aku tahu itu dia. Terus pas aku lihat, oh itu Via kan, itu kakak aku, kan. Terus biasanya kalau misalkan dia ke kamar mandi, pasti ada si tombol airnya itu dihidupin, tek, baru mesin airnya hidup. Atau enggak si keran airnya dihidupin kan. Atau enggak ada suara toilet disiram kan, setidaknya kan. Apalagi malam-malam tengah malam sepi pasti aku bisa ngedengar semuanya. Nah, tapi ini kayak aku ngedengerin kayak gak ada. Bahkan suara tutup pintu, buka pintu juga gak ada kan. Terus aku mulai kayak penasaran nih kan. Soalnya dia emang biasanya lama juga di kamar mandi. Tapi aku gak ngedengar sama sekali kayak dia keluar lagi dari kamar mandi. Dan aku juga gak ngedengar suara air dan segala macamnya. Tapi aku yakin banget tadi yang lewat itu adalah kakak aku. Nah, terus kayak udah setengah jam lebih kayak gitu, aku penasaran kan. Aku keluar dari kamar, aku mau ke kamar mandi juga nih. Akhirnya aku mau buang air kecil. Pas aku nongol, di luar tuh masih kayak sepi gitu loh. Kayak gak ada siapapun. Di kamar mandi juga airnya kering, gak ada kayak bekas dipakai. Nah, pas di malam yang sama kan, aku bilang kan sepupu aku lagi nginep waktu itu di bawah, kamar bawah.
Nah cuman kan aku waktu kayak alah bodo amat lah ya, aku pipis lah, masuk lagi ke kamar. Terus pas pagi-pagi si sepupu aku nih bilang kayak gini, Nan, tadi malam Nanda bolak-balik di atas, kok berisik banget sih di atas, kayak naik turun tangga, kata dia kayak gitu. Terus aku langsung duduk, terus aku kayak nginget-nginget kemarin aku ngapain sih. Terus aku inget, oh iya kemarin kan Via perasaan ke kamar mandi. Terus aku nanya ke Via, ke kakak aku, Vi, kemarin udah ke kamar mandi gak tengah-tengah malam? Terus dia bilang kayak gak ada, kayak jam 1 jam 2 gak ada, udah tidur jam segitu. Terus aku langsung kayak ngeliat ke sepupu aku kan. Terus aku bilang kayak gini, Feb, nama dia Febi, Feb, aku juga tadi malam ngedenger kayak ada suara orang jalan-jalan. Terus aku ngiranya Via yang tadi malam mondar-mandir. Aku juga sih ngedenger suara langkah kaki sih di tangga, cuman aku ngira itu orang di bawah. Aku juga ngedenger sih suara orang di bawah kayak mondar-mandir, cuman aku juga nyangkanya itu orang yang di bawah, si sepupu aku. Nah sedangkan sepupu aku nyangkanya itu orang yang di atas, nyangkanya aku. Soalnya suaranya itu kayak suara kayak naik tangga, tapi naik tangganya itu kayak pelan-pelan gitu loh, kayak satu-satu, kayak gitu, kayak temponya itu segitu, kayak tapi lebih menggema gitu loh karena malam, dan lebih berat lagi suaranya. Jadi kadang aku kalau misalkan udah tengah malam kayak waktu dulu, aku langsung kayak lebih baik aku tidur gitu kan daripada denger hal yang kayak gitu. Cuman pas malam itu kayak kebetulan banget sih, kayak sepupu aku yang di bawah denger, aku denger, dan kita saling nuduh waktu malam-malam itu kayak oh mungkin Anda. Aku juga mikir oh mungkin itu Feby, padahal bukan kita sama sekali. Oke teman-teman, seperti biasa udah di ujung video dan aku udah kebanyakan ke distract dan aku udah sakit banget kepalanya. Kalau misalkan kalian masih pengen ngedengar kelanjutan dari cerita-cerita yang kayak gini, tinggal kalian komen di bawah. And I'll see you guys in my next videos.